Sudah, Bang. Sudah. Oke, sudah aman. Oke, kalau gitu langsung kita mulai saja teman-teman bidan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman bidan semuanya. Gimana kabarnya pada hari ini, teman-teman bidan semuanya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Bang. Alhamdulillah. Oke, baik kalau gitu. Sebelum kita mulai teman-teman bidan semuanya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya agar untuk sesi bimbel kita pada siang hari ini berjalan dengan baik. Kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Oke, baik berdoa selesai. Oke, perkenalkan di sini Bang Imran yang akan menjadi moderator atau yang akan menemani teman-teman bidan semuanya untuk 1 jam ke depan dan kita di sini akan belajar bareng sama Mas Koko ya teman-teman bidan semuanya nih. Oke, sebentar Mas Kokonya sambil menunggu Mas Koko ya teman-teman bidan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berdoa belum, Bang Imron? Alhamdulillah sudah tadi Mas Koko Udah ya. sudah Baik. diawali dengan berdoa. Baik Ibu-ibu, teman-teman, gimana kabar semua? Bahagia hari ini? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah bahagia. Oke. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki ya, Bu. Amin, amin, amin Amin ya ya Allah Baik. ya Rabbal Rabbal Alamin. Terima Alamin. kasih sudah menyempatkan waktu untuk belajar pada siang hari ini. Jadi hari ini tema kita adalah kehamilan. Kemarin di hari Rabu itu temanya remaja prakonsepsi dan pranikah ya Bu ya. Sudah selesai. Ini makanya saya kan pernah bilang ya Bu bahwa belajarnya itu nanti nyambung terus gitu ya. Jadi kalau bisa jangan stop kelasnya. Maksudnya kayak jangan nggak masuk Zoom gitu. Mas Koko saya bingung deh. Ini langsung saya mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Koko saya bingung deh membedakan hormon. Nah, kata kuncinya sebenarnya ini aja Bu. Ini kan catatannya udah saya kasih kan nih ke ibu-ibu sama teman-teman kan di grup kan. Lihatnya mana? Ini dia yang warna kuning-kuning udah saya kuningin. Misalnya apa? Misalnya kita ke atas ini kan estrogen ya Bu. Ini estrogen. Dia itu akan apa meningkat jumlahnya pada saat sebelum ovulasi. Nih ya Bu, sebelum ovulasi. Berarti soal-soal estrogen akan dikeluarkan di siklus saat sebelum ovulasi. Gitu. Jadi kalau kita nggak hafal teorinya, cukup hafalkan siklusnya aja. Nah, dia akan menurun pada setelah ovulasi ya dan saat menopause. Jadi kalau pada soal ya kan umur berapa misalnya ya 45 tahun, apakah hormon yang mempengaruhi? Ya udah kita pilih estrogen. Kira-kira gitu. Gimana Bu? Udah mulai paham atau belum? Mana mikrofonnya kok nggak nyala, Bang Kojai? Ulangi, Bang. Oh, ulangi. Ya, Baik. ulangi dulu. Paham. Baik, baik. Ada yang sudah paham, ada yang baru gabung mungkin ya. Baik, ibu-ibu, teman-teman, saya jelaskan lagi. Ini kelihatan kan di layar kaca ibu-ibu sama teman-teman kan filenya? Kelihatan. Oke. Estrogen boleh kita pilih pada saat kapan ketika ada eh,
apakah hormon yang Ovulasi. menyebabkan gitu ya? Apakah Bang Imron di record dulu? Udah, oh, udah ya. Sudah masuk kok. Ha-ha. Apakah hormon yang mempengaruhi pada kasus tersebut? Nah, lihat kasusnya. Kalau kasusnya tepat sebelum ovulasi, ya kan? Apakah hormon yang meningkat? Terus ternyata dalam kasusnya itu saat sebelum ovulasi, maka kita pilih estrogen. Tapi misalnya kasusnya kasus menopause, usia 45, usia 48, usia 50 misalnya ya Bu ya. Kemudian pertanyaannya apakah hormon yang mempengaruhi? Tuh. Apakah hormon yang menurun? Kalau yang tadi kan meningkat, yang menurun. Tanpa kita paham tentang teori, pilihlah siklus perempuannya yaitu setelah fase ovulasi atau saat menopause. Gitu Bu. Jadi sebenarnya nggak hafal-hafal banget sama teori. Kalau soal-soal hormon nggak apa-apa, nggak masalah. Gimana? Sudah dapat dipahami untuk estrogen? Bingung? Bingung. Biasanya kalau udah ada kasusnya Contohnya, Mas. bingung, Bang. Nah, makanya Ibu liatin umurnya. Dia siklusnya siklus apa? Kalau siklusnya udah jelas menopause, terus hormon yang turun udah pasti estrogen. Gitu Bu. Lihat ceritanya. Lihat umurnya si pasien. Pokoknya kan nanti kan kita pertama kali baca pertanyaan dulu kan Bu. Apa penyebab hormon? Apa hormon yang meningkat? Apa hormon yang menurun pada kasus tersebut? Itu pertanyaannya. Kemudian langsung kita lihat umurnya. Umurnya pasien atau dalam cerita itu siklusnya di mana? Remaja, hamil, persalinan, nifas, menopause, atau lagi apa ya? Kita lihat di situ kasusnya. Nanti ada contohnya sih sebenarnya. Gimana Bu? Masih bingung? Insya Berarti Allah enggak. kalau dia di Heeh, usia menopause itu heeh. hormonnya estrogen gitu ya. Estrogen Nanti menurun, pas benar. remaja gitu kemungkinan bukan itu Meningkat. gitu. Iya, Oh, betul. meningkat gitu. Oke, Heeh. oke. Jadi kalau soalnya remaja, terus apakah hormon yang meningkat pada kasus tersebut? Ya pilih estrogen, ya. Pokoknya sebelum ovulasi, ya, sebelum ovulasi. Nah, kalau menurun berarti estrogen pada saat di menopause siklusnya. Gitu ya, Bu ya. Kayak kita masuk ke progesteron. Sebelum masuk ke kasus soal ya Bu. Progesteron ada apa? Oke, satu, dia akan meningkat saat kapan? Saat setelah ovulasi. Jadi 7 hari setelah ovulasi itu progesteronnya meningkat. Jadi lihat lagi kasusnya Bu. Berarti ini kasus apa nih Bu? Kalau setelah ovulasi siklus apa? Ya tergantung lah ya nanti ceritanya seperti apa. Intinya kalau nanti ibu-ibu lihat ya kan setelah ovulasi Masa sekit subur ya. eh, eh, pada saat masa subur progesteronnya naik gitu ya saat saat apa namanya menurun itu saat kapan ya saat menjelang menstruasi tapi tidak ada kehamilan. Jadi menjelang menstruasi jika tidak ada kehamilan, maka apakah hormon yang menurun? Kita pilih ini dia ya. Kita pilih progesteron. Pokoknya nanti ibu-ibu catatan saya yang warna kuningnya dibaca lagi, terus lihat ininya ya nomor satu, nomor dua, nomor tiganya itu apa gitu ya. Memang harus dihafalkan daripada kita harus nginget lagi teori kan, mendingan ini aja singkat-singkat nih kan puncak tertinggi kapan ya, menurun kapan gitu aja. Bisa ya Bu, file ini dipelajari dengan baik ya Bu. Oke, Kalau yang lainnya misalnya gangguan jika tidak seimbang gimana? Itu mah bisa. kayaknya kayaknya hampir nggak keluar tuh pertanyaan itu. Pokoknya yang ditanya cuma eh, apakah hormon yang menyebabkan? Kita pilih FSH. Nah, lihat aja siklusnya. Pada masa menjelang ovulasi kita pilih FSH. Tapi kalau dibilang eh, menurun kapan? Setelah ovulasi FSH menurun. Ya, nanti baru ibu-ibu baca data-data yang lainnya. Data-data yang lain itu mana? Misalnya fungsinya, dia merangsang pertumbuhan dan pematangan folikul ovarium, menstimulasi produksi estrogen, ya, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yaitu
hormon LH. Hormon LH ini diproduksi kapan? Ya, diproduksi itu pertama meningkat tajam sekitar 24 sampai 36 jam sebelum ovulasi, atau bisa kita artikan hari ke-14 pada siklus 28 hari. Jadi puncak tertingginya tepat sebelum ovulasi. Kok ini ovulasi di atas ovulasi di atas ovulasi? Maka nanti sang pembuat soal tidak akan menabrakkan itu semua, Bu, di dalam opsi pilihan. Jadi kita hafalin itu aja. Menurunnya kapan? Setelah ovulasi. Ini nanti ya langsung saya kasih contohnya, Bu. Jadi tolong jangan ada yang terkecoh ya. Terus gonadotropin, ya udah enak banget itu. Gonadotropin kapan? Muncul pertama kali saat pubertas. Jadi kalau ada kasus remaja nih, Bu, contoh kasus remaja, apakah hormon yang mempengaruhi ibu? Pilih GnRH, langsung pilih. Ya, itu langsung dipilih. Kemudian kalau ditanya kapankah meningkat? Nah, ya, kapan meningkat? Jadi setiap siklus menstruasi itu gonadotropin sebenarnya meningkat. Tapi saya coba cari-carikan, Bu, beberapa referensi soal gitu ya tentang hormon. Nah, GnRH ini ya itu munculnya kebanyakan di soal remaja. Soal-soal yang lain itu hampir tidak mengeluarkan pilihan GnRH ini gitu ya, Bu. Kemudian yang berikutnya yaitu prolaktin. Ini paling enak sih. Prolaktin paling gampang kita jawab karena udah satu kata kuncinya, menyusui ya, menyusui. Oh, tapi dia lagi nggak menyusui, Mas Koko, tapi kok ada prolaktin di situ? Ya udah, keluar air susu. Itu aja, Bu. Pokoknya susu aja kuncinya. Kalau ada kata susu di dalam soal ceritanya, kita langsung pilih prolaktin. Oh, background saya kok keperawatan. Background zoomnya ini. Ganti dulu. Gimana ibu-ibu, prolaktin dapat dipahami? Ya. Ya, Oke. Pak. Jadi nanti kalau ada seperti itu jangan lagi terkecoh ya, Bu ya. Pokoknya minta tolong banget dihafal, dihafal. Oksitosin kapan meningkat? Ya saat persalinan, saat menyusui, itu oksitosin yang meningkat ya. Tapi kalau menurun kapan? Setelah persalinan dan ketika tidak menyusui. Jadi kalau ada kasus kemudian kasusnya sedang tidak sedang menyusui ya kan, terus ditanya apa hormon yang turun, ya ya udah kita pilih oksitosin gitu ya. Kemudian HCG, kayaknya udah tahu ya, Bu ya, kalau HCG ya udah nggak pakai pusing ini mah. HCG gampang banget, udahlah hamil gitu aja ya, Bu ya. Pokoknya kalau ada HCG kita langsung pilih hamil. Apa kalau soal ceritanya hamil ya udah kita pilih HCG. Kira-kira gitu. Sesederhana itu tapi yang ngejelimet sedikit ya. Testosteron kapan? Menurun setelah menopause. Nanti kalau ibu mau baca lagi, apa sih nanti soal ceritanya ya? Kayak gimana itu? Misalnya di sini ya. Misalnya itu ada apa namanya? kelenjar kelenjar adrenalnya tuh jumlahnya sedikit. Nanti ceritanya gitu. Maka kita pilih aja langsung testosteron. Tapi enaknya langsung ke soal ya, Bu. Sebentar lagi ini kan nomor 10 nih. Kalau relaksin itu menjelang persalinan, kan kita butuh relaksasi, makanya ibu-ibu menganjurkan senam hamil, senam yoga gitu kan, Bu. Nah, terus muncul pertanyaan, apakah hormon yang harus diproduksi? Apakah hormon yang menurun, yang meningkat? Ya relaksin. Dari mana kasusnya? Kita lihat usia kehamilannya berapa. Oh, udah aterem nih, ya kan? Berarti ya udahlah itu relaksin penyebabnya, kira-kira gitu. Sedikit paham, Bu? Biar langsung kita ke soal. Tapi kalau masih Aku bingung-bingung lagi banget, relaksin tadi, Mas. yang mana, Bu? Yang relaksin tadi. Oh, relaksin. Ibu-ibu bidan kalau ketemu pasien yang sudah hamil besar, apakah ibu-ibu akan menyarankan untuk kebanyakan relaksasi diri kepada pasiennya? Misalnya suruh senam yoga gitu. Bener gak, Bu? Senam yoga hamil Ya. ya, Bu, yoga hamil. Nah, itu fungsinya adalah untuk meningkatkan hormon relaksin. Ya.
Gitu Bu, karena apa? Biar rileks. Gampangnya gitu, biar rileks. Jadi kalau ada kasus hamil besar lah gitu ya, hamil trimester akhir ya udah kita pilih relaksin. Salam. Gitu ya Bu. Oke, yuk kita masuk ke contoh soalnya. Stop share. Minggu ini kehamilan, minggu depan masih kehamilan ya Bu kasusnya. Jadi tapi nyambung, tolong diikuti dengan baik kelasnya. Terus juga apa file-file yang ada itu tolong dipelajari lagi. PPT-nya ini ya kelihatan jadul. Oke, silakan Bu Ibu, yuk kita coba soal nomor 1. Bang Ojai, Bang Imron. Oke, baik, silakan langsung dianalisa teman-teman bidan semuanya. Estrogen ya. Estrogen. Kenapa Ibu pilih estrogen? Tanpa teori, kenapa Ibu pilih estrogen? Usia. Usianya Betul, menopause 2 juta dan rupiah. menurut Tepuk tangan dulu Hanya ibu-ibu teman-teman. Prok 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 prok. Mana tepuk tangannya Bu? Nggak kedengeran Bu. Yeay, nah gitu Bu. Jadi kita lihat aja ini kasusnya apa sih, siklus yang mana sih? Oh, ternyata karena estrogennya menurun. Menurun. bener, jangan gitu Bu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita kuat teorinya, misal karena ada hot flashes gitu ya Bu, nah bisa juga. Tapi kalau teorinya nggak kuat gimana? Makanya tadi saya kasih catatan, semudah kalau kita tidak tahu teori, tapi kita tahu siklusnya, kapan hormon itu keluarnya, udah pasti langsung bisa jawab. Gimana Ibu-ibu? Nomor 1 ini apakah dapat dipahami? di Siap. Mm-mm. Ya. Nanti tolong pokoknya apa Bu dibaca lagi file hormon-hormon itu. Kenapa? Karena soal hormon dari tahun ke tahun, dari ukom ke ukom selalu keluar. Itu ya Bu, kita masuk ke soal nomor 2. Silakan. Oke, langsung saja teman-teman bidan semuanya, langsung dianalisa. Siklusnya di persalinan ya. Apa nih? Mengenai kehamilan yang pasien telah mengalami keguguran. Oke, karena udah gugur berarti udah bersalin. Keduanya terjadi pada trimester pertama. Oke. progesteron. Yang mana, Bu? Progesteron ya. Ya, lagi hamil berarti kita pilih yang Vasekular. progesteron. Tepuk tangan ibu-ibu teman-teman. Prok 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 prok. Jadi ini sebenarnya kehamilan ketiga ya, Bu ya. Ya. Mengenai kehamilannya, nah, udah deh kalau kehamilan itu berarti progesteronnya menurun. Kira-kira gitu nih saya minus artinya menurun gitu ya. Prolaktin nggak ada data prolaktin ya. Estrogen ada gak ya? Relaksin nggak ada. Pokoknya ini nanti 10-10-nya saya kasih contoh supaya ibu-ibu tidak bingung. Selamat yang sudah benar 2 soal. Masuk soal berikutnya, Bang Imron silakan. Bang Imron, Bang Kojai aja lah. Kenapa orang manggilnya Bang Oke, nah Silakan. silakan teman-teman bidan semuanya langsung saja dianalisa. Waktunya 10 detik. Mulai dari sekarang. Ini saya langsung kasih kata kuncinya Bu. 40 tahun ya. Terus menstruasi tidak teratur selama 1 tahun Menopause terakhir. dini. Iya betul 2 juta rupiah. Prak 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 prak. Prak. Bu udah pinter-pinter, besok langsung ukom mau gak Bu? Jangan dulu ya.
Siapa yang masih bingung ibu-ibu teman-teman sama soal nomor 3? Usianya 40 tahun. Menstruasi tidak teratur. Iya, jadi ini adalah tanda-tanda apa, Bu? Menopause dini. Iya, Menopause dini. benar. Oke deh, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan Bang Kojai. Oke, silakan teman-teman bidan semuanya langsung dianalisa kembali soal nomor 4-nya. Diingat lagi tadi. LH Bang, Kenapa Ibu pilih LH? ini terkait dengan siklus menstruasi. Betul, jadi dia Kaitan tuh dengan ovulasi. iya, jadi dia sulit hamil ya Bu karena LH-nya turun ya. LH-nya kok nggak sesuai nih. Jadi benarlah selamat ibu-ibu. Nanti kita ada tryoutnya kan ya Bang Bang Kojai. Nanti mau gak sih soal hormon ini diulang lagi dalam bentuk tryout dengan soal yang lain atau tidak usah? Mau. Mau Bang, Gitu. Tetap ya, Bang, tetap. Bang. Oke. Masih Bang. kejebak-jebak. Masih kejebak. Oke. Tapi nanti kan selesai acara ini, ibu-ibu kan kami kirimkan rekaman sama apa namanya PowerPoint-nya. Nah, Ya, tryout-nya mungkin agak sore ya karena saya harus bikin ya, dulu ya, Bu. Gitu boleh. ya. Oke. Nggak apa-apa kalau sekarang kejebak, yang penting nanti pas UKOM nggak boleh lagi. Udah harus Amin. langsung mak jreng. Hmm. Lanjut, Terus, silakan. oke. Nah, sekarang sudah nomor 5 ya teman-teman bidan semuanya. Silakan langsung dianalisa lagi Hei, soal nomor. Iya betul, ih Wah, pinter banget. Kenapa Bu Dwi? remaja. Benar. Nah segampang itu kan, gampang nggak Bu belajar soal hormon? Gampang. Kok nggak dijawab gampang Bu? Susah ya? Karena udah ada remajanya, Ya Bang. bener. Karena ada kata-kata remaja. Remaja. Maka hormonnya kan tadi saya bilang. Pokoknya kalau remaja ibu pilih C. gonadotropin gitu kan. Nah, nanti kalau nggak percaya saya buatin contoh soal yang lain supaya ibu-ibu yakin untuk memilih gonadotropin releasing hormone. Ya Bu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan Bang Kojai. oke. Nah, soal nomor 6-nya sudah terlihat kembali nih teman-teman bidan semuanya. Silakan langsung dianalisa lagi. Air susu progesteron. Kurang tepat kalau air susu Prolaktin. progesteron. Iya betul 2 juta rupiah. Prak, 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 Prolaktin. prak, prak, prak. Nah, jangan terkecoh ya Bu. Prolaktin kata kuncinya Payudara. susu. Benar ya, air susu. Mau dia keluar, mau dia tidak keluar, intinya air susu. Ini prolaktin. Gitu ya Bu. Besok-besok jangan lagi ya Bu. Jangan terkecoh lagi ya. Gimana Bu? Gampang prolaktin? Pripun? Bisa ya Bu? Ya. Oke, baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, Silakan. baik. Nah, soal nomor 7 sekarang teman-teman bidan semuanya silakan langsung dianalisa kembali. Oksitosin. Iya, Oksitosin. ini Masya Allah tabara. Kalau kenapa Ibu pilih oksitosin? Salinan. Persalinan, masa Benar, persalinan. persalinan langsung aja oksitosin. Jadi kayak nggak perlu 10 detik ya Bu langsung jawab ya. Benar gak sih? Dari tadi ibu-ibu kayak cuma 3 detik, 2 detik bisa langsung Dibaca jawab. pertanyaannya, Iya. tanyanya dulu, terus cari kata kuncinya. Benar, karena pertanyaannya hormon, kita langsung lihat dia siklusnya apa gitu kan Bu. Oh persalinan, kalau persalinan yang mana nih kira-kira. Kita langsung belajar eliminasi, mana di antara opsi A sampai E ini yang ada di persalinan. Kalau relaksin bisa kita pilih ketika kasusnya dia hamilnya apa Bu? Hamil ya Bu, hamil bukan persalinan gitu ya. Dan seterusnya. Saya senang deh hari ini ibu-ibu diajarin baru 10 detik langsung pinternya nyerap gitu Bu. Masya Allah. Luar biasa ibu-ibu bidan ini memang hebat. Oh, Nah kita lanjut ke kasus yang lain Bu. Silakan. oke. Nah, soal nomor 6-nya sudah nomor 8, mohon maaf, sudah terlihat ya teman-teman bidan semuanya. Langsung saja dianalisa.
AET ya. Kehamilan ektopik. Betul. Dari mana kata kuncinya, Bu? Kita pilih kehamilan ektopik. Bagian Nyeri, nyeri, Kehamilannya bagian positif, bawah. Ini keadaannya aja positif. benar. Nyeri Di perut perut bagian bagian bawah bawah. yang Bagian hebat. Pokoknya kalau ada nyeri hebat, nyeri kita langsung pilih kehamilan Kehamilan ektopik. ektopik. Kalau kita pilih yang lainnya gimana? Nanti kalau saya jelasin sekarang, Ibu nomor 9 langsung benar semua nih. Nomor 10 langsung benar semua nih. Jadi satu-satu Lanjut. saya jelasinnya ya. Oke, yuk kita lanjut ke soal nomor 9. Silakan Bu, kita balik lagi ke hormon dulu ya. Sengaja saya lengkap supaya Ibu masih ingat gak sih gitu. Testosteron. Kenapa Ibu pilih itu? Ada pertumbuhan rambut yang berlebih. Oke, betul 2 juta rupiah. Tepuk tangan dulu, dipotong pajak 2 juta. Prok 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 prok. Gimana ya? Oke, yuk kita lihat deh, kita bahas aja supaya ibu-ibu nggak bingung kenapa kita pilih testosteron. Yang pertama, ini kata kuncinya dulu ya. Dia siklus menstruasinya tidak teratur. Jadi kalau saya ketemu soal jerawat-jerawat, nah kayaknya itu tuh. Kalau saya ya Bu, kalau saya membuat soal nanti saya ambil jerawat-jerawat, maka arahnya ke testosteron. Ya, jerawat sama rambut ya Bu, Rambutnya berlebih ya. testosteron. Nah, tapi kalau ibu-ibu sama teman-teman mau penjelasan lebih detailnya, nah kita bisa baca di sini. Testosteron adalah hormon androgen yang jika kadarnya meningkat pada perempuan, maka menyebabkan gejala maskulinisasi, tumbuh rambut berlebih, jerawat yang parah, serta gangguan menstruasi, ya. Yaitu apa? Siklusnya tidak teratur. Bisa jadi siklusnya panjang, bisa jadi poliminore dan seterusnya ya. Kita nggak tahu nih kasusnya nanti akan seperti apa. Apakah dia ke poliminore atau ternyata ke yang siklus panjang. Kalau estrogen, prolaktin, proges, relaksin, nanti ibu-ibu sama teman-teman bisa baca di sini ya. Estrogen itu tidak menyebabkan adanya rambut halus berlebih dan seterusnya. Nomor 10 kembali ke hormon, silakan. Ini kata kuncinya segini aja loh Bu. Seret. Persalinan relaksin. Iya betul 2 juta rupiah, tepuk tangan ibu-ibu. Udah pintar, Masya Allah. Saya jadi pengen ngasih soal yang lebih susah, boleh gak sih Bu ngasih soal yang lebih susah dari ini? Atau sebenarnya sebenarnya soal ini susah tapi karena udah tahu kata kunci jadi terasa lebih gampang Bu. Ya. Benar ya? Oke. Iya Bang, kata-kata Pokoknya kuncinya. nanti kita cobain di tryout. Kita cobain di tryout, mudah-mudahan tidak terkecoh. Sepertinya soal tentang hormon sudah habis sepertinya ya. Kita lanjut ke soal apa nih? Nah, yuk silakan Bu Ibu. Ini pun nanti saya bahas ada incomplete, imminence, complete, incipient sama misaborsi. Jadi ada 5 soal yang berbeda supaya ibu-ibu tidak bingung. Iminen. Kenapa Ibu pilih imminence? Belum ada pembukaan serviks. Betul itu kata kuncinya. Terus satu lagi Bu, kata kuncinya boleh tambahin Bu? Keluarnya perdarahan berdarah. Iya betul. Jadi 2 kata itu apa serviks tertutup, perdarahan bercak. Udah Ibu nggak usah panjang ke lebar, langsung pilih imminence. Ya. Itu nanti soalnya dia mau bolak-balik seperti apa. Ketika udah ada serviks tertutup, perdarahan, langsung imminence. Nggak usah kita aneh-aneh. Aduh ini yang mana ya, kok saya lupa. Nanti seminggu sebelum UKOM, ibu-ibu kan punya tuh yang kelas sultan ya. Kelas sultan kan punya catatan penting dari saya ya. Nanti dikirimin. Mungkin akhir bulan ini dikirim. Nah itu tolong dibaca. Yang nggak punya gimana Mas Koko? Nanti aja lah kita bahas ya. Nomor 12 silakan Bu Ibu. Ini juga kata kunci cuma satu Bu. Satu aja. Incomplete ya. Kenapa Ibu pilih incomplete? Kenapa? Karena Masih Karena sarku tersisa. terbuka, tertinggal dari Mengeluarkan jaringan lunak. Betul.
hasil konversi. Ini kata kuncian. Tertinggal. Namanya juga incomplete, artinya tidak komplit kan, Bu? Tidak Berarti ada komplit. yang ketinggalan. Nah, gitu aja sih Ya. sebenarnya, Bu. Jadi tanpa kayak seorang perempuan berusia 3, lama kali lah, ya kan, Bu? Siapa yang masih Kali, takut Mas. baca soal seperti itu? Akhirnya semuanya dibaca. Masih ada, Bu? Sih. Nggak Masih ada ya, nggak sekarang, Mas. apa-apa. Oh, ya, yang masih ada nanti kalau ada tryout dicoba aja, Bu. Itu kan tryout bukan cuma sekali ya, walaupun soalnya sama. Jadi gini, ini saran saya ya, Bu, punten pisan. Nanti pada saat tryout, Ibu coba jangan baca semuanya. Baca langsung kata kunci mana. A ya udah langsung pilih A, B langsung pilih B gitu ya. Nanti 2 kalinya ibu kerjain lagi. Baru ibu nggak yakin kan misalnya, aduh tadi gara-gara Mas Koko suruh cepet-cepet cari kata kunci, saya dapat 20 doang deh poinnya. Misalnya gitu ya Bu. Nggak apa-apa orang tryout bukan ujian. Nah kemudian baru kedua kalinya tryout berikutnya, ibu baca tuh ya. Dengan soal yang sama ya Bu, link yang sama Ibu baca dari awal. Seorang perempuan berusia gitu. Nggak apa-apa Bu, boleh. Saran saya sih 2 kali Bu kalau ada tryout dari Optimal ya. Jangan sekali doang. 1 kali cari kata kunci, 2 kali baca secara utuh. Untuk membuktikan apakah kata kunci dari Mas Koko itu beneran efektif atau tidak gitu ya. Yuk kita soal nomor 12. Insipien. Ini yang tadi ya Bu ya? Ini yang tadi nih, Mas. Oh iya, maaf. 13, silakan Ibu. Tadi bukan insipien ya Bu, 12, incomplete jawabannya. Incomplete. Mm-mm. Misabortion ya. Kenapa Ibu pilih itu? Mana kata kunci utamanya Bu? Nah, sudah negatif. Betul, 2 juta Ya, rupiah. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Benar jawabannya Miss ya Aborsi misabortion. ya, Miss Abortion. Karena ya, Itu tuh janin tanpa aktivitas jantung. benar. Nah, kalau kita tahu kata kunci, walaupun sebenarnya kita baca nih dari awal nih ya kan, pasien belum mengalami mual muntah, kemudian gejala kini, nggak apa-apa, itu namanya data-data minor, Bu. Jadi memang di dalam pembuatan soal UKOM itu ada 2 data yang dituang. Satu data mayor, satu lagi data minor. Nah, kita carilah mana yang paling bermasalah, mana yang paling utama, mana yang paling mayor gitu ya. Mangga dilanjut soal nomor 14. Iminen. Insipien. Insipien. Iya, insipien ya Bu. Insipien. Benar. Oke, nggak apa-apa karena kan saya belum jelasin imminence. Kenapa Ibu pilih Insipien. incipiens? Ini Serviknya membuka. serviknya sudah terbuka. Betul. Oke. Belum Nah, ada jaringan yang keluar. itu ya 2 Dari kata resepsi yang kuncinya. keluar. 2 kata kuncinya. Ketika Incipient. serviks membuka, tetapi Positif. jaringannya ya, Tidak keluar. berarti kita pilih Insipien. incipiens. Ya, tapi kalau itu mungkin ini saya kasih catatan sedikit ya. Ini imminence yaitu serviksnya masih tertutup ya. Abortus incipient ya, dia apa? Serviks terbuka belum ada jaringan. Itu ya Bu, itu 2 kata kuncinya. Nah, kalau incomplete berarti tertinggal. Sebagian ada yang tertinggal gitu ya. Nah, kalau komplit berarti semua jaringan hasil konsepsi sudah keluar. Namanya aja komplit kan Bu. Namanya komplit berarti udah semua jaringan udah keluar. Nah, kalau aborsi, Miss Aborsi, sebentar kok ada suara-suara ini ya bocor ya. Nah, kalau Miss Aborsi itu kuncinya apa? Serviksnya tertutup tanpa nyeri hebat dan tanpa perdarahan aktif. Maka kita pilih Miss Aborsi. Atau kasus yang tadi saya contohin adalah janinnya udah meninggal dalam perut. Gitu ya Bu.
Oke, kita masuk ke soal nomor 15. Silakan. Abortus komplit Kenapa Ibu pilih itu? karena semua sisa Jaringan sudah keluar. sudah Sisa keluar. jaringan tidak ada lagi. Betul, 2 juta Bukan rupiah. jaringan. Prok, 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 Mm-mm. prok, 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 prok. Alhamdulillah, ternyata pembelajaran pada siang hari ini dengan mudah dapat dipahami. Nah, nanti mungkin akan muncul pertanyaan, misalnya di sini kasusnya apa? Abortus imminens atau incipient atau incomplete. Kemudian bisa jadi belajar sama saya siang hari ini diagnosis yang tanyain. Pada saat UKOM kok yang ditanyain? Nah, tindakan awal. Nah, lu gimana nih? Tapi ibu-ibu udah bisa jawab kan kalau diagnosisnya udah tahu? Bener gak, Bu? Bu, kalau diagnosisnya sudah tahu, kemudian pertanyaannya tindakan, bukan lagi diagnosis, ibu-ibu bisa jawab tidak? Allah. Bisa dong ya, bisa dong. Karena apa? Tindakan awal dan tindakan tepat kan minggu lalu sudah saya ceritain ya Bu perbedaannya ya Bu ya. Gimana Bu perbedaannya? Siapa yang bisa jawab? Tindakan tepat langsung rujuk. Kita Benar. lihat PMP-nya Tergantung dulu. tepat dari Kemungkinan mana. ya Bu, kemungkinannya langsung dirujuk. Lihat-lihat juga, nanti tindakan tepat ternyata di rumah sakit. Mau Ya, dirujuk lihat mana lagi ya kan? lihat Tapi chartnya. kalau tindakan awal apa Bu? Bisa Tindakan pasang memberikan infus, cadangan pasang Benar oksigen. sekali, stabilisasi kondisi stabilisasi Pasien. pasien. 2 juta rupiah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bu sudah menyimak pembelajaran minggu lalu. Saya senang nih, kalau kayak gini berarti besok saat UKOM jangan-jangan bener 181 soal ya Bu. Amin. Ya nggak mungkin kan soalnya 180. Soalnya cuma 180. Mangga Ibu dilanjut. Jadi dia ini pengen tahu perkembangan janin di usia 6 minggu. 6 Nah, kata minggu. kuncinya itu Bu. Mana yang 6 minggu perkembangan janin ini Bu? Apakah A, B, C, D, E? Jantung nggak, Bang? Betul Bu, 2 juta rupiah. Masya Allah. Ibu dari mana Bu? Poltek Denpasar atau dari mana? Ya, saya Stikas Buleleng. Tikes Buleleng, mantap. Saya bulan depan ke Buleleng Bu. Luar biasa. Mudah-mudahan kita nggak ketemu. Ya nggak ketemu lah, Ibu kan praktek ya. Nah gitu Bu, yuk kita bahas yuk. Kenapa sih kita pilih jantung? Ya kehamilan 6 minggu, ya kan? Pada usia kehamilan 4 sampai 6 minggu terjadi yang namanya fase kritis organ tubuh kita ya kan, yaitu jantung mulai terbentuk pada minggu ketiga ya, sekitar 21 hari lah. Nah, sudah mulai berdetak tapi masih secara primitif ya pada minggu keempat hingga minggu keenam. Kemudian kenapa kita tidak pilih sistem pernapasan? Sistem pernafasan dan pencernaan itu baru mulai berkembang secara primitif pada usia kehamilan ini. Namun belum sempurna ya. Saluran nafas itu umur 8 sampai 12 minggu. Nah, berarti kita harus ngapalin ini dong. Ya soal kayak gini nggak banyak kok Bu, paling keluar satu. Itu pun kalau beruntung ya dikeluarin. Kemudian ginjal ini umur keberapa? Umur ke 8 minggu, usia kehamilan 8 minggu. Kalau tulang itu 5 sampai 6 minggu. Paru-paru dan sistem imun mulai berkembang lebih lanjut setelah trimester 1 dan baru matang sempurna menjelang akhir trimester ketiga. Itu benar-benar saya kasih perbedaan dari setiap opsi supaya ternyata Mas Koko kemarin belajarnya jantung. Kok pas UKOM malah yang keluar tulang ya. Ibu lihat aja. Oh, ternyata malah yang keluar sistem pernafasan. Nah, lihat aja di sini perbedaan umur kehamilannya ya. Lanjut Bang Kojai. Oke, nah sudah nomor 17 nih sekarang ya teman-teman bidan semuanya, nggak langsung saja dianalisa. Ini soal yang kayak gini sebenarnya ngaco ya. Tidak boleh keluar, tapi nggak apa-apa, saya sengaja buat. Biar ibu-ibu langsung melihat kata kunci. Paparan asap rokok. Betul, Kebiasaan kenapa Bu? merokok. Iya Kebiasaan betul. merokok. Jadi kalau ada soal cerita di atas yang udah ini ada rokok, ya udah langsung bawahnya juga pilih rokok.
ini asap kendaraan, berarti nanti bawahnya pilih juga kendaraan. Ini karena aktivitas, misalnya apa kelelahan atau karena apa, kita juga langsung pilih aktivitas gitu ya. Kenapa ini? Oh, gara-gara ngomongin makanan, kira-kira gitu. Berarti kita pilih pola makan, gitu Bu ya. Nah, di sini ada gak data-data yang menyatakan pola makan tinggi protein dalam cerita? Nggak ada ngomongin makanan kan Bu di soal ceritanya? Berarti Tidak jangan ada. kita pilih, jangan kita pilih. Udah jelas nggak bermasalah itu. Kalau misalkan kita pilih aktivitas fisik, ada gak cerita di atas tentang aktivitas? Tidak. Tidak ada Nggak. juga, berarti jangan ya. Ya. Hipertensi, ada gak data hipertensi Bu Tidak. di atas? Tidak Tensi ada juga. 115. Benar. Masa Demam. dibilang riwayat hipertensi? Nah, kemudian kalau usia ibu muda, emang umur 28 terlalu muda, Bu? Tidak. Enggak kan? Jadi Enggak. salah. Nah, sebaik gitu, Bu. Kalau kita tidak kuat secara teori, maka belajarlah mengeliminasi dari opsi A, B, C, D, Menggunakan. E. Gitu ya, Bu? Ya. Oke, mantap. Luar biasa. Kita lanjut ke soal nomor berapa, Bang Kojai? Nomor 18. 18, Mas 18, Koko. ibu-ibu mangga. Oke, silakan. Eklamsi. Belum. Eklamsi apa? Eklamsi berat. Eklamsi berat. B. Yang B ya, Bu ya. Kenapa Ibu Ya, pilih B? berat. Protein positif 3. Tekanan darah, Tekanan protein darah. positif. 160 per 110. Protein Tekanan darah darah. 60. Kemudian tungkai bilateral, refleks tendon meningkat. Ya, betul. Tapi gimana kalau misalkan kita tidak kuat teori, Bu, cara membedakan hipertensi gestasional dengan preeklamsi berat dan ringan, Bu? Ada gak kata kunci? Kalau hipertensi kita gestasional itu kehamilan. sakit. Mm-mm. Kalau yang ringan itu apa, Bu? Tensinya 140, kemudian Ada protein urinnya positif 1. Oke, baik. Terima kasih Ibu-ibu. Luar biasa. Bidan cerdas dan hebat. Kompeten. Tapi kalau Oke. itu ada nyeri ulu hati sama pandangan kapri itu nggak ke HELLP syndrome ya? Oke, yuk kita bahas. Kalau misalkan Ibu pilih HELLP syndrome ya, ini sebenarnya peningkatan enzim hati ya dan hemolisis kata kuncinya itu. Kalau ada kata kunci itu, kita pilih HELLP syndrome. Coba kita lihat ada gak di sini peningkatan enzim hati, Bu? Mana dia tadi soalnya sama hemolisis? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Ya, berarti jangan kita pilih. Nah, kapan kita pilih hipertensi gestasional? Yang pertama ketika hipertensi itu setelah usia kehamilannya 20 minggu. 20 minggu. Ya, itu ya. Dan tanpa ada protein urin atau tanda kegawatan organ. Kalau tidak ada itu kita pilih hipertensi gestasional. Ini udah saya kasih tambah kata kunci nih, Bu ya. Nah, kemudian kapan kita pilih preeklamsi ringan? Ketika tekanan darahnya 140 sampai dengan kurang dari. Nah, kebetulan tadi di soal 160 plus apa data utamanya yaitu protein urin. Benar ya. Kalau preeklamsi ringan protein urinnya masih positif 1 ya. Nah, kalau eklamsi tandanya apa? Iya, betul sekali ya. Nah, kalau sindrom HELLP ini belum ada bukti lab ya berupa hemolisis. Jadi nanti kalau di dalam benar, kalau nanti di dalam soal ceritanya ini ada tulisan hasil lab, nah baru Ibu boleh pilih sindrom HELLP. Mantap, terima kasih Bu Ibu. Oke, kita lanjut, silakan. Masih paling tepat pada kasus ini. Pendarahan itu biasa selesaikan serta nyeri bersama aku. Solusi plus aku tidak ada terhenti bahasa Placenta previa parsialis. Parsialis. Kenapa Ibu pilih yang B? Karena bisa terletak rendah dan bagian sebagian. Nah, Udah Bang Kojai udah pinter-pinter ya kan. Masya Allah tabarakallah. Yuk kita pelajari perbedaan dari kelima opsi ini. Ya, pertama, kapan kita pilih placenta previa parsialis? Ketika plasenta rendah ya Bu.
letaknya rendah dan juga menutup sebagian OUI. Kalau dia menutup sebagian OUI dan plasentanya rendah, sebenarnya sudah bisa mengarahkan kita kepada plasenta previa, ya kan? Nah, kemudian kalau ada data tambahan misalnya perdarahan pervaginam atau tanpa disertai rasa nyeri, makin menguatkan kita lah untuk memilih plasenta previa tersebut. Kapan kita memilih solusio plasenta dan lain sebagainya? Polusio plasenta itu ditandai dengan perdarahan yang disertai nyeri perut hebat, ya. Nah, kalau tidak ada, jangan pusing-pusing pilih itu, udah nggak usah dipilih. Nah, kalau plasenta akreta itu kondisi di mana ada perlekatan plasenta yang abnormal di dinding uterus hingga ke miom, ya, biasanya tanpa gejala perdarahan, ya. Kalau tanpa ada perdarahan. Nah, kalau ruptur uteri itu adalah robekan dinding rahim. Nah, kalau ada data robekan dinding rahim, kita langsung pilih ruptur uteri, ya. Nah, kalau Sakit. kalau apa ya nanti baca sendiri ya Bu ya. Yuk kita lanjut Bang Kojai, silakan. Oke, nah sudah nomor yang terakhir ya teman-teman bidan semuanya. Silakan langsung dianalisa nih soal nomor 20-nya. A. Kenapa Ibu pilih prolaps tali pusat? Karena setelah bayi lahir ditemukan panjang tali pusat yang sangat pendek. Oke. Eh. Gak apa-apa Bu. Ayo silakan dikaji lagi lebih dalam. Ingat tadi pesan saya ketika data di atas terus seakan-akan mengarahkan kita pada jawaban, pada opsi jawaban. Iya betul, betul. Kenapa? Kenapa Ibu pilih C? Karena Kesulitan baik turun. Iya Kesulitan betul. turun. Tampak mengalami kesulitan turun ke jalan lahir. jalan lahir. Benar. Selamat ibu-ibu, Masya Allah, tabarakallah. Gitu ya Bu. Nanti pokoknya kita akan belajar terus. Minggu depan kita masih bahas hamil ya Bu. Kemudian minggu depannya lagi mungkin bukan minggu depannya lagi. Rabu hamil, Kamis persalinan, terus sampai manajemen, pokoknya sampai manajemen. Karena kebanyakan soal profesi itu adalah bukan kebanyakan ya, kekurangan teori mahasiswa profesi adalah di manajemen kebidanan. Tapi itu nanti di sesi terakhir ya Bu, pertemuan ke-13. Begitu ibu-ibu, informasi yang dapat saya bagikan kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu dan teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala aktivitasnya. Ini saya mau titip pesan Bu, yang belum melengkapi pembelajaran secara mandiri. Ada 3 pilihan buku Ukom, mangga dipilih ya. Masalah harga dan lain sebagainya saya kurang begitu paham ya. Nanti bisa menghubungi tim optimal. Tapi buku ini, kalau yang ini masih mana ya, masih banyak ya. Ini masih banyak ya. Mana nih? Kita anggap ini kuning ya. Kuning masih banyak, kayaknya masih ada 100-an lebih. Nah, kalau si orange sama si hijau yang ada tulisan 2025-nya mana? Nggak kelihatan ya? Ya pokoknya ada tulisan 2025 Bu di sini Bu. Memang dibuat khusus untuk Ukom 2025. Ini tinggal 7, yang ini tinggal 3. Nah, silakan nanti hubungi ke tim optimal ya Bu. Saya punya yang Pembelajaran merah sama mandiri. yang hijau. Oh, udah ada. Ya udah, Yang nggak merah usah. sama hijau. Oke, Ya. mantap. Udah beli Sudah tiga-tiganya, sih. Udah Mas. beli. Udah. Udah beli. Udah dulu Tapi beli. dibaca gak Bu? Belum Sebagian. dibaca. Belum sempat. Nah, itulah dia. Sebenarnya enak pembahasan kayak gini deh, Mas. Oh gitu, enakan dibahas kayak gini aja. Oke deh, kalau gitu nanti malam kita ketemu lagi di Zoom jam 8. Mau atau mau? Oke. Mau bahas soal apa Malam ya? sekali, Tahu Bang. banget. Mas. Jangan malam-malam. Jangan. Udah jam Kira-kira 9. Iya. Ibu-ibu mau bahas soal apa? Silakan di request. Ini kelas semua orang boleh masuk ya Bu. Jadi kalau ada temennya ya mau belajar, kira-kira oh yang ini teman saya masih kurang kuat nih teorinya nih, kata MTBS. kuncinya MTBS boleh siap. Ya, MTBS yang MTBS sulit betul. tuh. MTBS itu kan sebagai gini Bu,
Ibu pernah ketemu kasus anak diare? Pernah. Oke, sekarang kalau saya jelasin sekarang nanti malam saya bahas apa ya Bu? Oke lah, nanti malam kita ketemu ya. Ya, Oke. MTBS ya. ya, Oke TBS. deh, dadah Jam sayangku berapa, semua. Mas, Bu, jadinya? jam 8 ya, jam 8. Oke. Oke, Makasih. assalamualaikum. Materinya di-share ya, Mas. Oke, Waalaikumsalam siap. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Zoom-nya lagi sama nanti ya? malam. Iya, link Zoom-nya beda, nanti dikirim lagi. Oh, beda. Oke, iya, iya. Izin pamit. Nanti dikirim ke grup ya Bu ya, link Zoom-nya. Ya. Ya, dadah, sehat-sehat semuanya. Amin. Mas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman bidan semuanya. Bang Imran juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.